Oke, selamat bertemu kembali ya. Pada kesempatan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rangkaian arus bolak-balik ya. Kalau pada video sebelumnya kalian sudah belajar tentang sumber tegangan bolak-balik ya, kali ini kita akan mempelajari tentang rangkaian dari sumber tegangan bolak-balik ya, atau lebih sering disebut sebagai rangkaian seri RLC ya. Nah, jadi seperti apa rangkaian seri RLC itu? Rangkaian seri RLC adalah suatu rangkaian yang terdiri dari tiga buah komponen. Ya, jadi ada sebuah resistor, nah ini saya sebut sebagai R. Kemudian dihubungkan seri dengan sebuah induktor atau kumparan, ini saya sebut sebagai L. Ya, dan kemudian dihubungkan seri dengan sebuah kapasitor, kita sebut sebagai C. Ya, jadi ada tiga buah komponen, resistor, induktor, dan kapasitor. Ketiga-tiganya tersusun secara seri dan kemudian dihubungkan ke sebuah sumber tegangan bolak-balik. Nah, ini dia. Kita sudah pelajari tentang konsep sumber tegangan bolak-balik di video sebelumnya. Nah, jadi di mana di sini dinyatakan sebagai V sama dengan Vm dikalikan dengan sin dari omega T. Nah, kita akan pelajari yang pertama tentang siapa saja komponen ini. Ya. Jadi yang pertama ada R. R ini adalah sebuah resistor. Oke, resistor adalah nama lain untuk sebuah hambatan. Tentunya satuannya adalah ohm. Dan seperti itu. Ya. Nah, kemudian komponen yang kedua kita punya sebuah L. Nah, apa ini L? L ini kita sebut dengan nama induktor. Ya, induktor ini satuannya Henry. Ya, pada saat induktor dipasang ke sumber tegangan bolak-balik, ternyata induktor akan mengalami perubahan sifat. Ya, dari yang tadinya hanya sebuah kumparan kita sebut sebagai induktor bersatuan Henry, ketika dia dipasang ke sumber tegangan bolak-balik, maka dia akan berubah menjadi sebuah hambatan kita sebut sebagai XL. XL ini kita sebut dengan nama reaktansi dari induktif. Oke, reaktansi induktif. Nah, reaktansi induktif adalah hambatan yang dimiliki oleh si induktor. Nah, karena dia sudah berubah menjadi sebuah hambatan, tentunya satuannya tidak akan lagi Henry. Ya, satuannya kemudian akan berubah menjadi ohm. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita merubah sebuah induktor yang bersatuan Henry menjadi sebuah XL yang bersatuan ohm? Nah, ini persamaan yang kita akan pergunakan nanti ya. Jadi XL bisa kita dapatkan dari kalikan omega dengan si induktansinya. Ya, jadi XL kita dapatkan dari omega dikali dengan L. Ini persamaan yang akan kita pakai. Nah, bagaimana mencari omega? Kita sudah pelajari di video sebelumnya. Ya, nah, jadi untuk yang belum silahkan ditonton video tersebut. Ada, saya sertakan di link di bawah. Oke, nah kemudian komponen ketiga. Komponen ketiga kita punya yang namanya kapasitor. Ya, ada C. C ini adalah kapasitor. Ya, kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan. Ya, dan dia akan memiliki satuan farad. Nah, begitu kapasitor kita pasang ke sumber tegangan bolak-balik, maka nanti si kapasitor akan berubah sifat. Yang tadinya berfungsi sebagai penyimpan muatan, pada saat dia dipasang ke arus bolak-balik, dia akan berubah menjadi sebuah hambatan. Ya. Jadi si C ini akan berubah menjadi sebuah hambatan yang kita sebut sebagai XC. Apa XC? XC kita sebut sebagai reaktansi kapasitif. Nah, satuannya pun akan berubah menjadi ohm. Ya. Kemudian bagaimana cara kita mencari nilai XC ini? Ya, kalau tadi XL kita dapatkan dari omega dikalikan dengan L, maka XC bisa kalian gunakan persamaan 1 dibagi dengan omega dikali C. Nah, ini persamaan untuk mencari XC. Ya. Nah, berarti sekarang bisa saya simpulkan, kita punya 3 buah hambatan. Ya, ada si resistor, ada si XL atau reaktansi induktif, dan ada si XC atau reaktansi kapasitif. Nah, lantas bagaimana cara kita mencari hambatan total dari ketiga hambatan ini? Ya, nah, jadi hambatan total
bisa kita sebut dengan istilah Z, ya. Nah, jadi yang berikut kita akan bahas tentang Z. Z ini apa? Z ini adalah impedansi. Impedansi ini adalah hambatan total dari ketiga komponen ini. Satuannya tentunya adalah ohm. Jadi Z kita bisa dapatkan dari akar dari R kuadrat tambahkan dengan XL yang dikurangi dengan XC dikuadratkan. Ini dia. Ya. Nah, ini dia semua. Untuk rangkaian seri RLC, kita bahas tentang nilai hambatannya dan nilai hambatan total atau impedansi. Ya. Nah, semoga bisa dipahami. Kemudian kita akan lihat satu buah contoh soal supaya memudahkan kita lebih memahami tentang konsep rangkaian seri RLC sampai batas di impedansi. Baik, misalkan ada contoh soal sebagai berikut ya. Diberikan sebuah rangkaian seri RLC dengan diketahui anggaplah nilai R-nya sama dengan 80 ohm. Ya. Kemudian L-nya diberikan nilai misalkan berapa? 0,4 Henry dan kemudian C-nya misalkan berapa ya? 100 mikrofarad ya. Dan persamaan tegangannya diberikan sebagai V sama dengan anggaplah 200 dikalikan dengan sinus 100 T. Ya. Nah, dari persamaan seperti ini, kemudian kita mau cari berapakah nilai XL-nya, berapakah nilai XC-nya, dan berapakah nilai Z-nya atau impedansinya. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan seperti ini? Ya, tentunya kita cek dulu data-datanya ya. Kita sudah punya data resistansi, nilainya 80 ohm, induktansi 0,4 Henry, dan kapasitansinya adalah 100 mikrofarad. Nah, dari persamaan bahwa V sama dengan 200 dikalikan sin 100 T, kita dapat tambahan data bahwa kita punya nilai omeganya sama dengan 100 radian per detik. Ya. Nah, jadi ini adalah omeganya. Oke, maka kita bisa dapat mulai menghitung dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya, contoh pada saat saya mau mencari berapakah nilai XL-nya, ya, XL tadi kita sepakat persamaannya adalah omega dikali dengan L. Ya, kalau saya masukkan nilainya, kita punya nilai omeganya adalah 100, ya, dan kemudian saya kalikan dengan L-nya adalah 0,4. Nah, maka saya dapatkan hasilnya adalah 40 ohm. Ini dia. Oke, kita sudah punya XL-nya sekarang. Lantas bagaimana kita mencari XC? XC tadi persamaannya adalah 1 dibagi dengan omega dikali C. Ya. Kalau saya masukkan angkanya, berarti 1 saya bagi dengan omeganya kita sudah punya 100. Ya. Kemudian saya kalikan dengan C. C-nya adalah 100 mikrofarad. Nah, seperti kita ketahui bahwa mikro ini adalah 10 berpangkat negatif 6. Ya, 10 berpangkat negatif 6 dan ada 100 di depannya, berarti saya punya tambahan 2 buah 0 lagi, sehingga kita samakan dia menjadi 10 berpangkat negatif 4 farad. Ya. Nah, jadi pada saat saya masukkan di sini, 10 berpangkat negatif 4. Ya. Nah, berarti kita dapatkan di sini 10 pangkat negatif 4 dan 100. Ini 10 pangkat 2 ya. Jadi kita dapatkan 10 berpangkat negatif 2. Ya. 10 berpangkat negatif 2, saya tulis saja dulu di sini. 1 per 10 berpangkat negatif 2. Dan kalau saya naikkan ke atas, maka saya dapatkan hasil 100 ohm. Oke. Berarti kali ini kita sudah punya nilai R, 80 ohm. Kita sudah punya nilai XL, 40 ohm. Dan kita juga sudah punya nilai XC, yaitu 100 ohm. Maka pertanyaan terakhir, berapakah Z-nya? Bisa kita gunakan persamaan yang sudah kita pelajari tadi. Z itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi dengan XC kuadrat. Dan apabila kita masukkan nilainya, maka kita dapatkan akar dari
R-nya adalah 80, ya, 80 kuadrat. Saya tambahkan dengan XL-nya adalah 40, ya. Saya kurangi dengan XC-nya adalah 100. Nah, sehingga kita dapatkan di sini adalah akar dari 80 kuadrat ditambah dengan 60 kuadrat, ya. Nah, jadi kita dapatkan di sini hasilnya adalah 80 kuadrat 64.000, ya. Kemudian 60 kuadrat adalah 36.000, jumlahnya adalah 100.000, dan kalau saya akarkan kita dapatkan nilai Z adalah 100 ohm. Nah, berikut solusi dari contoh soal rangkaian seri RLC mencari nilai XL, XC, dan Z. Ya, baik, semoga bisa dipahami. Pada pembahasan berikutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita mencari berapakah arus yang mengalir pada rangkaian ini dan berapakah tegangan yang akan diperoleh oleh masing-masing komponen ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.